dan dengan 95 jamaah kami 97 orang sebelumnya menyaksikan langsung bagaimana Danau Tiberias sudah sangat jauh susut airnya. Kemudian mata air Sungai sudah tidak meneteskan air setelah 3 tahun belakangan ini. Tidak sampai tetes pun air keluar, dan bahkan kebun kurma banyak yang rusak, rumahnya mati-mati, dan bahkan banyak pohon yang sudah tidak berbuah lagi. Masya Allah. Maka hakul yakin saya mengatakan manusia paling terlanggar dan terkutuk ini sekarang telah lepas dan bebas. Dan Nabi bersabda, ketika Dajjal sudah lepas dari ikatannya, akan banyak bencana-bencana di muka bumi, akan banyak kelaparan, bencana alam, petaka, peperangan, semua kerusakan terjadi menyambut kedatangan Dajjal. Karena ketika dia datang, dia menawarkan kehidupan dan dia mengklaim dirinya Tuhan. Dia bisa turunkan hujan, dia bisa hidup suburkan bumi, dia bisa hidup dan dia mati, dan dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Sangat banyak manusia yang percaya bahwa dia adalah. Nah, Bapak Ibu, Dajjal ini telah lepas. Dan Nabi berkata sejak dia lepas, dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia ada jarak waktu. Ada jarak waktu. Dalam masa jarak waktu itu, Dajjal mengendalikan dunia dari balik kegelapan. Illuminati adalah kaki kanan Dajjal. Freemasonry adalah kaki kanan Dajjal. PBB. Subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, mukminin wal mukminat, arsyadana wa yarzuqullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kita untuk Allah Rabbuna Azza wa Jalla, memberikan Allah kepada kita seluruh nikmat yang tak terhingga. Sampai pada malam hari ini kita bermajlis di sini dengan rahmatnya dan nikmatnya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kemudian salawat dan salam di malam hari ini sama-sama kita aturkan untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para guru-guru yang kita muliakan, ustaz yang kami hormati, para seluruh calon-calon ahli surga Allah kelak, amin. Kita doakan seluruh kita istiqomah hendaknya dalam menjaga iman di akhir zaman ini, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, ada beberapa pesan penting yang ingin kami sampaikan. Salah satunya materi yang tadi sudah disebutkan, merawat dan menjaga iman di akhir zaman. Pengumuman yang pertama, saya kemarin atas undangan guru kita yang kita cintai, ikon dan simbol dakwah yang tegar dan tegas, tidak takut menyampaikan kebenaran
Abuya kita yang tercinta Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Semoga Allah menjaga beliau. Amin. Beliau mengatakan, saya semakin uzur, bolak-balik ke Jakarta mungkin sudah harus dikurangi. Saya mau pulang kampung ke Medan. Itu 3 bulan yang lalu beliau mengatakan, saya mau fokus untuk membangun peradaban, mempersiapkan calon-calon generasi pemimpin di masa yang akan datang. Saya akan fokus untuk membina generasi dan mempersiapkan kader. Sekali lagi, buat melahirkan para ulama-ulama warathatul anbiya di masa yang akan datang. Senang Bapak Ibu apa tidak ini mendengar cerita ini? Orang semacam beliau termasuk di antara ulama langka di Indonesia. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menetapkan hati untuk lebih banyak dan sering di sini. Maka merapatlah kepada beliau. Jangan sia-siakan ilmunya. Jangan Bapak Ibu tidak bersama dengannya. Saya katakan bukti besar apabila beliau masih hidup sementara Bapak dan Ibu masih berjauhan dengannya. Seringlah mendatangi beliau, jadikan markasnya sebagai sumber informasi, sumber keilmuan dan sumber segala pencerahan. Itu yang saya sarankan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian beliau berpesan, Ustaz, semoga Ustaz nanti berkenan datang ke Medan. Nanti tim saya yang akan atur dan menjadwalkan Ustaz di mana-mana di kota Medan. Saya katakan, insya Allah Medan dan sekitarnya. Kemudian 1 bulan yang lalu beliau menyampaikan voice note kepada saya, Pak. Apa kata beliau? Terima kasih kepada Ustaz Zulkifli yang berkenan untuk memenuhi undangan kami dan telah disusunkan jadwalnya oleh tim beliau dari Yayasan Barokah Sumatera Utara. Beliau menyampaikan agar saya nanti berkenan untuk berkunjung ke pondok pesantrennya. Alhamdulillah pagi kemarin saya isi tausiah di pesantren beliau, di mana santri-santri tahfidzul Quran berbagai usia dan kalangan mendengarkan dengan seksama, tanpa dengan keluarga dan ibu-ibu di ruangan yang terpisah. Setelah itu saya diajak jalan-jalan melihat lokasi pesantren di Tanjung Sari, ya kalau salah nama lokasinya, di Tanjung Sari. Pesantren itu terlalu kecil Pak untuk ulama sebesar beliau. Untuk ulama sebesar beliau minimal itu harusnya 5 hektar. Nah ini kecil sekali karena beliau memang selama ini tidak fokus di situ. Tapi sekarang sudah ada niat beliau. Ayo kita dukung bersama-sama, betul Pak? Kita dukung bersama-sama agar jangan merasa beliau ditinggalkan sendirian. Padahal beliau sudah mau menghabiskan sisa umurnya bersama dan tengah-tengah bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Kita dukung insyaallah. Setelah itu ada satu rumah milik warga menyelip di tengah-tengah pesantren itu. Rumah tersebut sebenarnya cukup mengganggu Pak. Dan rumah ini akan dijual. Sementara pesantren beliau sedang memerlukan tempat rumah baru untuk menambah hunian santri dan tempat belajar. Jadi pas pesantren sedang tutup, ada rumah yang posisinya di tengah-tengah pesantren dan ini mengganggu, milik warga mau dijual. Maka saya menyambut permohonan daripada guru kita ini, Ustaz. Mohon Ustaz bisa sampaikan kepada muslimin muslimat kota Medan dan sekitarnya, mukminin dan mukminat, agar mereka bersama-sama gotong royong untuk membebaskan rumah ini dijadikan sebagai rumah Al-Quran. Tentu saja saya sigap menyambut dan saya menyanggupi, karena bagi saya hanya segera mengumumkan seperti sekarang ini. Saya umumkan, saya sampaikan. Ternyata harganya tak lebih mahal, hanya 450 juta. Sudah tanah, sudah rumah 20 kali 15, lumayan ya. 20 kali 15 lumayan. Nah Bapak Ibu, Allah yang dimuliakan, ini
salah satu motivasi saya datang kemari adalah pengen membantu guru kita ini, walaupun hanya dengan menyampaikan kepada umat. Bagaimana kira-kira Bapak? Bapak yang ahli daerah negeri, bagaimana kira-kira Bapak? Sukakah Bapak Ibu bila beliau betul-betul tenang dan didukung bersama-sama oleh Bapak Ibu? Betulkah kita akan sama-sama untuk mendukung, mensupport, ya, dan bersama dengan beliau dalam rangka mempersiapkan generasi besar di masa yang akan datang? Kalau Bapak Ibu siap, maka ayo kita serius. Malam hari ini sebelum saya masuk pada poin ketiga yaitu pengajian kita, saya inginkan Bapak Ibu di malam hari ini ambil harta yang kebetulan terbawa oleh kita malam hari ini, yang keruk seluruhnya letakkan pada tabungan akhirat Bapak masing-masing, ya, melalui kotak-kotak pundi-pundi yang telah disiapkan oleh tim Yayasan Barokah Sumatera Utara. Ayo para pemuda maju ke depan. Antum saya pilihkan seharusnya. Ketika abang-abang sudah mulai, antum sudah ada di depan. Ibu-ibu juga begitu di belakangmu. Sekali lagi saya katakan, ini bukan untuk pribadi beliau, tetapi juga untuk masa depan agama dan bangsa kita. Ya, ini adalah saat yang tepat kita tampil bersama dengan guru kita, ulama kita, untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin yang ulama di masa yang akan datang. Insyaallah dengan gotong-royong untuk tepat dipelajari Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum. Baik, yang ketiga, masuk kajian. Tema kita menjaga iman, merawat iman di akhir zaman. Oke, sekarang misalnya saya menulis di whiteboard, mungkin kepada orang-orang tua kita, bapak-bapak dan saudara, kalau ingin menyaksikan dengan puas tulisan saya di whiteboard, bolehlah memperbanyak posisinya di tempat ini, karena melihat TV dari samping itu jarang kelihatan biasanya. Jadi kalau melihat TV dari depan, kalau kita ngomongkan ini TV ya. Baik, ada apa dengan iman di akhir zaman? Begini Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ceramah dari selama salat subuh, naik ke atas mimbar, ceramah sampai zuhur Pak ceramahnya tadi. Lalu beliau turun mengimami salat zuhur, habis salat zuhur naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai asar. Asar beliau turun mengimami salat asar, habis itu naik lagi sampai maghrib. Masya Allah, seharian penuh Nabi ceramah. Kayaknya sepertinya hari itu hari puasa, sehingga tidak ada makan. Ya, Nabi menyampaikan hal-hal yang telah berlalu dan apa yang terjadi di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Yang paling banyak hafalannya, apa yang disampaikan Nabi dari pagi sampai sore itulah yang paling kuat daya ingatannya dan yang paling cepat menulisnya. Saya termasuk orang yang mampu menulis dengan cepat dan Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah termasuk yang paling banyak menulis. Nabi menceritakan apa-apa nanti yang akan terjadi Bapak Ibu. Dan tahun 2012, ini salah satu di antara yang memotivasi saya fokus menyampaikan kajian akhir zaman. Saya menamakan kitab bersama Syekh ahli hadis dunia, Syekh Sa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani Al-Quraisy. Beliau adalah satu di antara 40 ulama dari sekarang hebat di dunia. Beliau datang ke Jakarta dan kami para dai-dai, pimpinan-pimpinan pesantren, ulama-ulama se-Indonesia duduk bermajlis dengan beliau. Lama kami mengaji Pak, 2 bulan full. Ya, dari sejak subuh sampai jam 10 malam. Istirahat kami cuma sholat dan makan. Habis itu lanjut lagi. Kalau bahasa orang Padang itu sampai baraso itu duduk saja terus. Merasa mata ini Pak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami tidak melewatkan satu bab pun dari Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari, melainkan kami membedahnya dan beliau perbandingkan dengan hadis-hadis dari kutub tis'ah yang lain. Luar biasa hafalan beliau. Ya, 2 bulan lamanya akhirnya kami khatam dan beliau berikan sanad kepada kami. Ya, sanad kami sampai kepada Syekh Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang unik adalah
ketika kami masuk pembahasan Kitabul Fitan, bagian pembahasannya hadis bencana-bencana, petaka-petaka dan huru-hara akhir zaman, saat kami membedah hadis-hadis itu, lama-lama kami semua pengen bertanya dengan pertanyaan yang sama. Akhirnya kami tanya, Syekh, kenapa sepertinya ada hadis fitnah akhir zaman itu kayaknya banyak dan lengkap di zaman kita ini? Kayaknya seolah hadis ini sedang menceritakan zaman kita. Apakah boleh kita katakan, wahai Syekh, kita lah yang masuk dengan akhir zaman itu, atau mungkin saja nanti generasi-generasi di belakang kita? Apa jawaban Syekh itu? Terang dan tegas sekali beliau mengatakan dalam bahasa Arab yang fasih, yang saya terjemahkan saja, kalau bukan zaman ini, maka zaman yang mana lagi yang engkau mau? Kalau bukan zaman kita ini yang disebut dengan akhir zaman, zaman yang mana lagi yang engkau tuju? Tidak, bukan generasi yang akan datang, kita generasi akhir zaman. Itu kata beliau. Maka dengan itu mantap hati saya untuk menyampaikan perihal ini kepada umat. Sebenarnya spesialisasi saya ketika saya di Al-Azhar, ketika saya di Libya, saya mengambil jurusan akidah tafsir usuluddin. Ini spesialisasi saya, ya. Kemudian ketika saya di Libya, saya mengambil jurusan dakwah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau bicara tafsir, insya Allah saya cukup mumpunilah dalam hal ini dengan izin Allah semampu dan sebatas yang saya punya. Tapi karena di mana-mana orang saya mengundang saya sama akhir zaman, lama-kelamaan orang-orang melabelkan saya dengan ustaz akhir zaman. Dan ini adalah nasib yang harus saya tanggung. Ya Pak, kita lewat di airport, Ustaz kiamat. Ustaz akhir zaman lewat, tak butuh. Susah kita Pak, pakai masker pun orang tahu. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, nah, sekarang saya mau tulis di papan tulis. Apa yang mau saya sampaikan? Apa lihat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul di usia beliau 40 tahun, ya ini star ya. Saya selalu mengungkapkan dari istilah star. Sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, di mana seluruh umat Islam yang ada iman di dadanya serentak meninggal dunia karena terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu angin lembut bertiup dari negeri Yaman. Angin itu sejuk Pak, berbau wangi kasturi. Angin itu dengan cepat membungkus bumi. Siapapun di bumi ini ada orang Islam yang di dalam dadanya masih ada iman, walaupun imannya hanya seujung kuku, angin itu pasti akan sampai kepada orang tersebut, walaupun orang itu ada di gunung, ada di gua, ada di lembah, ada di pulau, di mana saja ada orang Islam yang di dalam dadanya masih ada iman, angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman itu akan menyentuhnya. Ketika kulitnya tersentuh oleh angin lembut dan sejuk berbau wangi kasturi, terhirup oleh angin itu, di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Ya, inilah dia saya sebut dengan istilah finish. Startnya kapan tadi? Saat Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Finishnya kapan? Terjadinya tanda besar kiamat yang ke, kata Rasulullah menjelang kiamat ada 10 tanda besar kiamat. Ternyata kita umat Nabi di akhir zaman sempat menyaksikan 7 tanda besar kiamat. Adapun tanda besar kiamat yang ke-8, yang ke-9 dan yang ke-10 ini hanyalah orang-orang yang masih tersisa hidup di dunia, yang sama sekali tidak kenal Allah. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat itu. Ini kabar baik tentunya buat kita, bahwa alhamdulillah kita tak akan pernah menyaksikan kejadian besar yang memberikan kiamat kehancuran alam semesta. Ini kabar baik. Nah sekarang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwa Rasulullah bersabda, mulai dari beliau diutus, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama yaitu fase nubuwah, di mana umat ini langsung dipimpin oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Lamanya
dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga ini ditutup dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah ini pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 di Turki. Ya, fase ini juga sudah berakhir. Nah, ingat ya, fase pertama, kedua, ketiga, Islam masih memimpin dunia. 2/3 dunia ini dikuasai oleh Islam dalam waktu yang sangat lama dan panjang, ribuan tahun. Setelah runtuhnya khilafah Islamiyah, kita masuk pada fase terberat. Nah, inilah fase di mana Nabi menyebutkan kelebihan umat yang hidup pada zaman ini. Di samping ada kelebihan, di sini juga ada ancaman dan bahaya untuk umat Nabi Muhammad yang hidup pada fase ini. Ya, ini fase keempat. Fase di mana Islam sedang tidak memimpin. Yang berkuasa pada masa ini adalah penguasa yang diktator. Ini adalah kediktatoran. Ciri khas fase ini tidak ada khilafah Islamiyah. Tidak ada khilafah Islamiyah, ini ciri khas fase ini. Kemudian penguasa yang memimpin benci kepada Islam dan jahat kepada kaum muslimin. Terasa nggak fase keempat ini? Ya, ini seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Fase keempat ini yang paling berat. Umat Islam itu melawan arus. Kalau dulu Islam datang awal-awalnya memang ada generasi, tapi yang menjadi lawan masih orang-orang luar Islam. Tapi di fase ini dia menjadi lawan orang luar dan orang dalam. Maka 2 kali lipat beratnya kita di fase ini. Dan Nabi SAW mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kata Rasul. Kalau kalian ini adalah sahabat-sahabatku, kalian hidup semasa dengan aku, kalian beriman kepada aku, dan kalian menyaksikan aku, kalian menyaksikan wahyu turun, kalian menyaksikan mukjizat-mukjizatku, kalian berperang bersamaku. Ada apa dalam hidup dan masalah-masalah kalian mengadu kepada aku. Kalian ini adalah sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang aku merindukan mereka. Nanti datangnya di akhir zaman. Nah, dia mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah berjumpa denganku, tetapi cinta mereka kepadaku, berpegang erat mereka dengan ajaranku, seperti kalian pada hari ini. Keistiqomahan mereka pada masa itu menyebabkan Allah anugerahkan mereka pahala setiap kali mereka beramal. Nilai lipatan pahala mereka 50 kali lipat nilai pahala amalan kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Terkejut para sahabat mendengarkan ini. Sebagai tak percaya mereka, Pak Ibu. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna aminhum. Ya Rasul, 50 kali lipat pahala kami di masa kami ini, atau 50 kali lipat pahala orang-orang yang sesama dengan mereka pada masa itu? Apa jawaban Nabi? Bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian daripada sahabatku. Orang yang beramal di masa ini, sementara dia orang muslim kafah, mukmin haqqan, dia istiqomah melawan arus, berat menjadi mukmin yang benar, berat menjadi muslim yang kafah pada masa ini. Tapi dia sabar, dia istiqomah. Setiap amalan yang diamalkan dari amalan Islam, nilai pahalanya 50 kali lipat pahala
keempat ini. Nah, fase keempat ini insya Allah tidak lama dia pasti berakhir, masuklah fase penutup. Nah, ini fase penutup. Ini fase penutup ini Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali Islam diamanahkan oleh Allah memimpin dunia dengan sistem khilafah, konsep kenabian. Awas ya, bahasa redaksi Nabi ini sama yang baik. Ini khilafah ala minhajin nubuwah. Saya tulis agak kecil, minta maaf ibu-ibu dan bapak-bapak yang di belakang. Khilafah ala minhajin nubuwah. Artinya adalah kekhalifahan dengan sistem kenabian. Ini juga sama, khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan sistem kenabian. Redaksinya sama, yang nomor 2 dengan nomor 5 ini redaksinya benar-benar sama. Tapi bedanya, kalau di fase pertama, kedua, ketiga Islam hanya memimpin 2/3 dunia, nanti di fase kelima ini Bapak Ibu, Islam akan memimpin 100% dunia ini. Seluruh dunia akan ada di bawah pemerintahan Islam. Allahu Akbar. Ini bukan hanya sekedar hadis. Silakan saksikan dalilnya yang tak terbantahkan, yaitu Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55. Allah berjanji bahwa pada akhirnya Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Begitu Pak. Tapi itu setelah menghadapi hari-hari di masa yang terberat, fase keempat. Makin ke ujung fase keempat ini makin dahsyat, makin banyak bencana-bencana alam, kelaparan di mana-mana, darah yang bertumpah di mana-mana karena pembunuhan, perampokan, pembantaian dan perang, bencana-bencana alam, semua yang buruk-buruk terjadi di penghujung fase keempat ini Pak. Tapi penghujung fase keempat ini ditutup oleh Allah dengan musnahnya. Ini tanda besar kiamat yang keempat di penghujung ini ya. Yang pertama di sini yaitu meteor menghantam bumi. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal muncul ke tengah-tengah manusia. Nauzubillah. Ya. Tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa turun dari langit dan membunuh Dajjal la'natullah alaih. Kemudian setelah itu Ya'juj dan Ma'juj pun Allah lepaskan. Ya'juj dan Ma'juj ini dimusnahkan oleh Allah dengan doanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Isa lah yang menghabisi Dajjal dengan fisiknya langsung, dan Isa pula yang menjadikan Ya'juj Ma'juj musnah dengan doanya. Ya, baik, setelah Ya'juj Ma'juj musnah binasa, barulah masuk fase kelima. Begitu ceritanya Pak. Di fase kelima ini masa-masa aman. Dunia bagaikan dalam surga. Ya, masa-masa aman. Pada masa ini kata Nabi, tidak ditemukan satupun orang di bumi ini yang ada miskin, tidak ketemu Pak. Semua orang melimpah ruah kekayaan. Karena seluruh harta kekayaan dalam bumi muncul ke permukaan dan diambil oleh sang khalifah, dibagi secara merata kepada rakyatnya. Tidak ada lagi orang yang mau bersedia menerima zakat. Karena ada orang miskin. Jangankan zakat Pak, infak wakaf sedekah sudah tidak diterima lagi oleh orang. Jangankan infak wakaf sedekah, hadiah saja. Nanti dari zaman kata Rasulullah, kamu akan memberi hadiah kepada tetanggamu berupa 2 telapak tangan penuh dengan emas, dikasih hadiah kepada tetangga. Pak, saya ada hadiah nih, tolong terimanya Pak ya. Kata kita pada tetangga. Apa kata tetangga? Waduh, kau memang tetangga yang soleh, yang beriman, yang baik. Terima kasih, niatmu sangat mulia. Tapi saya minta maaf, saya tidak bisa terima hadiah. Emas loh Pak, 2 telapak tangan emas dikasih nolak dia. Kenapa? No, di belakang ada 3 karung penuh emas. Saya baru mau diapain? Itu ibaratnya saking makmurnya orang jadi kayak gitu. Nah, pada masa ini kata Nabi, tidak ada lagi nikahan. Nah, ada orang nggak mau lingkuh jahat. Penjara-penjara sepi dan kosong. Polisi pada nganggur tapi kaya raya. Rumah-rumah sakit kosong Pak, karena nggak ada orang sakit pada fase ini. Tidak ada lagi virus, tidak ada lagi yang sekarang di virus apa namanya macam-macam. Itu nanti tidak ada. Jangankan para keluarga
ini ada hadisnya sahih, bukan khayalan, bukan dongeng. Makanya saya katakan tadi ini adalah masa-masa aman. Wahai Bapak Ibu, jadi masa di mana khilafah Islam yang tegak nanti sesuai dengan janji Allah, ada orang-orang yang informasinya terbatas, sementara dia punya akses di media massa, bahkan memimpin di pucuk pimpinan sana, gerah dan gelisah akan tegaknya khilafah Islamnya. Itu tandanya bodoh bin jahil, dia tidak mengerti seperti apa khilafah itu kalau wujud kelak. Ternyata dia mewujudkan surga dunia. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, oke, ini adalah fase keberapa tadi? Kita tidak membicarakan fase kelima ini secara rinci, ya. Kita bicara di sini karena ini berkaitan dengan menyelamatkan iman di akhir zaman. Nah, iman banyak rontok itu di fase ini, Pak. Di fase keempat. Di fase keempat ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pada fase ini akan bermunculan orang-orang munafik. Pada fase ini bermunculan orang-orang musyrik. Musyrik. Pada fase keempat ini bermunculan orang-orang fasik ahli maksiat. Orang-orang fasik. Pada fase keempat ini bermunculan orang-orang sesat. Dan yang paling mengerikan pada fase keempat ini, sangat banyak umat Nabi Muhammad yang menjadi murtad. Alhamdulillah. Ini fase keempat ini yang akan terjadi adalah kemunafikan, marah di mana-mana. Lihat saja sekarang, Pak, di televisi, di koran, di radio, di mana-mana berita, di media sosial, orang munafik lenggang kampung dengan melakukan kejahatan kemunafikannya. Sambil mengejek Al-Quran, mengejek neraka, mengejek surga, mengejek akhirat, mengejek Allah, mengejek syariat Allah. Ini bermunculan sekarang. Ya. Kemudian orang musyrik. Karena pelindung tauhid itu adalah pemerintahan Islam, dan pemerintahan Islam dalam sebuah khilafah sudah tidak ada di fase keempat, kesyirikan mewabah menyerebak di mana-mana. Kalau tidak rapat dengan ulama yang lurus, maka kita akan tinggal pedoman, lalu akhirnya kita tidak tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Bahaya kalau kita jauh dari ulama. Saya anggap Medan Sumatera Utara didapat rezeki yang sangat besar dari Allah ketika sang Abuya alim ini, orang ulama ini datang kembali ke sini, merapat untuk di sini. Harusnya seluruh rakyat merapat kepada beliau, jadikan beliau sebagai sumber penyelaman akidah kita. Bertanya pada beliau, berguru pada beliau, minta beliau membuka kajian-kajian tentang masalah tauhid, masalah syirik, masalah akidah, masalah iman. Ya, baik. Apalagi beliau sekarang telah melepaskan jabatannya di posisi Wasekjen MUI Pusat. Berarti beliau bisa lebih fokus lagi dengan kita di sini. Saya harap Bapak Ibu jangan buat beliau iba hati di sini. Karena kalau beliau mau, Jakarta itu berebutan orang-orang mengambil beliau, Pak, menyediakan fasilitas, menyediakan pesantren, menyediakan sebagainya. Ternyata beliau pilih pulang ke kampung, ke Sumatera Utara. Jadi jangan biarkan beliau sedih. Kok membuat masjid aja susah di Sumatera Utara. Jangan sampai seperti itu, Pak. Sama-sama kita dukung beliau. Kalau memang niat beliau ingin memberikan Islamic Center, ayo dukung bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Akan dukung bersama-sama atau tidak? Kalau Bapak tidak dukung, saya bawa beliau ke Sumatera Barat. Kami akan bangga dan bahagia ulama macam beliau ada di Sumatera Barat. Tapi Bapak yang merugi. Supaya itu tidak terjadi, tahan beliau di sini. Ikat beliau dengan semua kebutuhan untuk pencetakan kader di bawah pimpinan beliau. Bantu, Pak, membangun pesantren Islamic Center, membebaskan tanah, apa segala macamnya. Sama-sama. Kalau sama-sama ini apa yang berat? Ringan insya Allah. Ya, ini masjid cantik begini bisa dibangunkan sama-sama, betul tidak? Dari awal yang nggak ada jadi masya Allah banyak masjid indah-indah di Medan ini. Nah, sekarang kita bertekad berjanji kita insya Allah jangankan rumah Al-Quran yang sekarang memang butuh untuk dibebaskan. Islamic Center saja asal Buya kami yang memimpin, kami siap gotong royong bersama itu. Ya begitu, Pak. Betul begitu, Pak. Alhamdulillah di Medan ini kelebihannya suara besar. Betul, Pak, betul. Semangat betul. Dan saya percaya itu. Saya yakin itu insya Allah. Makanya salah satu yang nggak bisa diatur itu Medan, Pak. Jangan coba-coba ngatur. Untuk agama kami nggak bisa diatur, betul, Pak, ya.
Makanya saya kalau diundang ke Medan, saya melihat di situ ada darah pejuang-pejuang banyak di Medan ini. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kalau tampil Medan ini paling besar, tampil, sampai terkencing-kencing, tertutup, saya taruh lagi ke dalam laut. Orang Medan yang tampil, Allahu Akbar, akan ikut kan? Masya Allah. Baik Bapak Ibu, Allah yang kami muliakan, kita mau kembali. Di sini orang munafik bermunculan, orang musyrik, orang fasik, fasiknya ahli maksiat, orang-orang yang suka maksiat. Di sini bermunculannya Pak. Jangankan untuk Sumatera Utara, Indonesia, kelas Mekah Madinah saja sekarang LGBT-nya udah ada loh. Betul Pak? 2018 ketangkap sepasang LGBT melaksanakan pernikahan secara saya sudah dibikin langsung kontak deh. Jadi terpencil yang serius sekali. Betul, 2018 ketangkap di Mekah pernikahan sepasang homo itu di Mekah. Sementara di Madinah maksiat yang dibuat tanah suci Madinah. Orang buat organ tunggal ibaratnya, pakai musik, mendatangkan penari, setengah telanjang masuk kota Madinah. Sampai-sampai sopir-sopir yang beriman sana pun nangis, beliau tidak rela karena suci Nabi, karena haram umat Islam dinodai dengan maksiat. Jadi fasik. Di fasik kapan ini? Arab yang dulu jadi benteng syariat sekarang sudah jebol, betul tidak? Betul. Arab Saudi ya Allah maksiatnya sudah lebih lumayan yang pasar. Bioskop dibuka, ratusan bioskop diresmikan. Acara-acara tidak pantas, ya. Setiap ada acara datangkan penyanyi, pemusik, penari-penari dari India, dari Eropa, nari-nari seperti cacing kepanasan. Bahkan K-pop diundang dari Korea, itu kan kita aja di K-pop itu diundang dari Korea. Ayah pakai cadar dari udah seperti cacing kepanasan pula. Ikut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang biasa kos-kosan sambil minum alkohol dan minum memabukkan antara orang-orang yang punya jabatan, orang kerajaan. Dan pakai sempat semua ya, pakai jubah semua, sedih kita melihatnya sekarang nih Pak ya. Bahkan acara duel bebas apa namanya itu MNB wanita itu diadakan di Arab Saudi sekarang Pak. Kalau bapak-bapak kan tahu kan petarung MNB itu kalau wanita itu pakai apa mereka? Cuma segitiga bermuda dengan kacamata. Ya kan, aku berbulan ratusan ribu mata menontonnya. Ya Allah, maksiat, kefasikan apa ini. Terus kesesatan, sangat banyak aliran-aliran yang aneh-aneh Pak. Aliran-aliran yang aneh-aneh yang sesat-sesat bermunculan. Karena yang bisa memberantas ini hanya pemerintahan Islam. Sekarang pemerintahan Islam itu sudah nggak ada. Khilafah itu masih tempat hilang. Maka kesesatan dan wabah di mana-mana. Seharusnya yang menyetop dan menghentikan itu semua adalah pemerintahan Islam. Dan itu sekarang sedang tidak ada. Maka ini paling banyak. Kalau ilmu kita tipis, kalau ilmu kita kurang mumpuni, maka kita akan masuk dalam perangkap kesesatan ini. Ya, termasuk yang sesat itu adalah yang ngarang-ngarang akidah baru. Ya, kelompok-kelompok radikal yang karuan mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Ya, ini termasuk kelompok radikal macam ISIS sama segala macam itu. Ini adalah kelompok sesat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, begitu juga banyak orang murtad. Puncak murtad di fase ini adalah Dajjal selepas. Ketika Dajjal muncul di tengah manusia, 2/3 penduduk bumi ini akan sujud menyembah Dajjal, mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Dan umat kata Nabi 1/3 dari umat Nabi Muhammad ketika Dajjal muncul nanti murtad, dia kafir kepada Allah, dia sujud kepada Dajjal, dan dialah yang akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dajjal ini tanda-tanda bahwa belenggu-belenggu yang membelenggu tangan, kaki dan lehernya sudah lepas sekarang. Bapak ada kan ibu ada mengikuti kajian akhir zaman saya tidak ya? Tentang masalah Dajjal ada mendengarnya? Sekilas saja kalau bapak
banyak yang masih terdiam. Rasanya kalau yang terdiam itu berarti belum mengikuti. Yang memberikan anggukan dan mengatakan ada berarti pernah mengikuti di YouTube dan sebagainya. Oke, sekilas saja. Dan ini di TV One pernah saya sampaikan, Pak. Di TV One pernah saya sampaikan bahwa ada 3 tanda alam, dan 3 tanda alam itu terdapat di Palestina. Bila 3 tanda alam ini sudah terjadi, maka pasti Dajjal telah Allah lepaskan dari belenggu yang membelenggu tangannya, kakinya, lehernya, dan kekuatan Dajjal Allah kembalikan kepadanya. Dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, Dajjal ditemukan sedang terikat, terbelenggu lehernya, tangannya, kakinya dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Ketika itu Dajjal kemampuan gaibnya pun Allah belenggu juga sehingga dia tidak terkutip. Dajjal saya berjumpa dengan Tamim Ad-Dari, orang Kristen, kapten kapal yang memiliki 20 atau 30 awak kapal. Beliau masuk ke sebuah pulau di tengah laut Yaman. Di situ ada rumah tua atau gedung tua dan Dajjal sedang terikat terbelenggu di situ. Disitulah Dajjal bertanya, kalian dari Arab? Dia menjawab iya. Sudah muncul belum seorang lelaki umi yang mengaku sebagai nabi terakhir, namanya Muhammad? Udah, kata kami ada. Yes, katanya. Kenapa yes? Berarti tak lama lagi dia akan dilepaskan. Tapi dia bertanya, dia baru lepas kalau 3 tanda alam ini sudah terjadi. Dia bertanya, kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Oh tahu, kata kami Ad-Dari dan kawan-kawan. Tahu, itu adanya di Palestina. Airnya sekarang tersusun apa masih banyak? Mereka menjawab, airnya sekarang banyak. Awas, lihat boleh kalian baik-baik. Kalau airnya sudah susun, itu pertanda saya sudah lepas. Dia juga bertanya, kalian tahu dengan mata air Sufar? Kami Ad-Dari menjawab dan kawan-kawannya, kami tahu, itu tak jauh dari Danau Tiberias. Bagaimana sekarang mata air itu? Masih mengeluarkan air atau sudah kering? Mereka menjawab, saat ini penduduk hidup dari mata air itu dan bercocok tanam dari mata air itu. Mata air Sufar sangat banyak sekarang ini. Kalian perhatikan aja nanti, kalau mata air Sufar sudah tidak mengeluarkan lagi airnya, itu pertanda saya sudah lepas. Dia juga bertanya, kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? Baisan ini kawasan perkebunan berdekatan dengan perbatasan Yordania sekarang. Itu masih di Palestina. Kalian tahu tidak? Maka jawab mereka tahu. Apakah buahnya masih lebat? Mereka pun menjawab, saat ini buahnya sangat lebat. Maka kata beliau, si Dajjal yang terdekat ini, kalau dia sudah tidak berbuah lagi, itu pertanda saya sudah lepas. Demi Allah Bapak Ibu, saya Zulkifli Muhammad Ali bersama istri yang saya bawa pada hari ini ke Medan, ya. Kami bulan Februari Pak sudah ke Palestina. Bulan Februari kemarin sudah ke Palestina. Kami berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, lalu mendatangi 3 tempat yang disebutkan dalam hadis sahih tadi. Danau Tiberias, mata air Sufar, dan kebun kurma di Baisan. Wallahi demi Allah, 97 pasang mata dari kami, saya dengan istri saya dan dengan 95 jemaah, kami 97 orang seluruhnya menyaksikan langsung bagaimana Danau Tiberias sudah sangat jauh susut airnya. Kemudian mata air Sufar sudah tidak meneteskan air setelah 3 tahun belakangan ini. Tidak sampai tetes pun air keluar, dan bahkan kebun kurma banyak yang rusak, rumahnya mati-mati, dan bahkan banyak pohon yang sudah tidak berbuah lagi. Masya Allah. Maka hakul yakin, saya mengatakan manusia paling terlanggar dan terkutuk ini sekarang telah lepas dan bebas. Dan Nabi bersabda, ketika Dajjal sudah lepas dari ikatannya, akan banyak bencana-bencana di muka bumi, akan banyak kelaparan, bencana alam, petaka, peperangan, semua kerusakan terjadi menyambut kedatangan Dajjal. Karena ketika dia datang, dia menawarkan kehidupan dan dia mengklaim dirinya Tuhan. Dia bisa turunkan hujan, dia bisa hidup suburkan bumi, dia bisa hidup dan dia mati, dan dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Sangat banyak manusia yang percaya bahwa dia Tuhan. Nah Bapak Ibu, Dajjal ini telah lepas. Dan Nabi berkata sejak dia lepas, dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia ada jarak waktu. Ada jarak waktu. Dalam masa jarak waktu itu Dajjal mengendalikan dunia dari balik kegelapan. Illuminati adalah kaki kanan Dajjal. Freemasonry adalah kaki kanan Dajjal. PBB adalah kaki tangan Dajjal. Amerika adalah kaki tangan Dajjal. Israel Yahudi adalah bangsanya Dajjal. Jangan salah-salah Bapak Ibu.
Sekarang Dajjal telah membebaskan dan melepaskan seluruh setan-setan terjahat dan terkuat yang dulu dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Rasulullah bersabda, ketika Dajjal telah lepas dari belenggu-belenggu yang mengikatnya, kerjaan pertama Dajjal adalah melepaskan seluruh setan-setan terkuat dan terjahat yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Saya belum sangka dengan mereka. Dari mana sangkanya? Hanya dengan 2 bulanan ini saja, ulama-ulama kondang, tokoh-tokoh utama dari NU garis lurus meninggal dunia berturut-turut, Pak. 92 orang tokoh dan ulama NU garis lurus meninggal dunia dalam waktu yang sangat dekat ini. Saya sangat kehilangan. Kenapa? Tulang punggung dakwah Sumatera Barat, Bapak Haji Irfianda Abidin Datuk Pemulubasa. Beliau sangat disegani oleh kawan dan lawan, sangat paling di depan dalam urusan dakwah dan apa saja. Beliau meninggal dunia dalam keadaan mendadak saja. Padahal baru saja pulang keliling dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, pulang langsung meninggal. Ya, hanya merasakan sakit sedikit langsung meninggal. Setelah itu pemilik UPI, kami menganggapnya adalah pemilik UPI itu Universitas Putra Indonesia di Kota Padang. Ini mahasiswanya dari 15.000 lebih itu. Bapak Ibu, beliau adalah Abdurrahman bin Auf Sumatera Barat. Apapun yang berkaitan dengan Islam, beliau itu cepat mengeluarkan dana, nggak dipikir, Pak. Dan beliau pun meninggal mendadak. Sebelumnya masih enak, asal masih enak, mantri masih ke masjid. Selepas kisah meninggal dunia. Saya yakin ini kerjaannya kaki tangan Dajjal dan setan-setan terjahat, Pak. Bahkan guru kita yang tercinta, Kiai Haji Muhammad Al-Ilham, ini adalah kerjaan setan yang terjahat, meresahkan dan sihir dikirimkan kepadanya. Beliau akhirnya syahid dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya, keyakinan saya, ya, bahwa para kiai kita, ulama-ulama kita, orang tinggi yang sangat berpengaruh kepada kebangkitan Islam ini dibunuh oleh akidah Dajjal ini. Nah, ini nggak bisa terendus oleh dunia medis, dunia kesehatan, dan tidak bisa diusut oleh kepolisian. Nah, bisa. Baru ini 3 hari yang lalu saya juga merasa kehilangan salah seorang di antara pilar-pilar penopang dakwah di Jakarta meninggal dunia. Dia adalah sahabat saya, seusia dengan saya. Dia adalah pengusaha sukses, Pak. Mendadak meninggal dunia, padahal dia termasuk yang paling serius penolong Islam. Dia mendirikan kanannya Ustaz Al-Bin itu apapun berkaitan dengan Islam dia paling maju. Bahwa pesantren Sulaimaniyah yang paling megah dan mewah di Indonesia, beliau yang bawa dengan dana pribadinya meninggal dunia. Sebelumnya dia sempat sambil meneteskan air mata mengatakan, Ustaz doakan saya, meninggal dunia. Cuma orang-orang soleh hari ini meninggal dunia. Keyakinan saya ini sengaja ditarget oleh setan-setan terjahatnya Dajjal laknatullah alaihi. Bahkan COVID-19 ini salah satu kerjaannya kaki tangan Dajjal dalam rangka meratakan kemiskinan dan kemelaratan di muka bumi agar manusia bisa putus asa hidup. Lalu ketika Dajjal datang menawarkan kehidupan, manusia berbondong-bondong menyambut kedatangan Dajjal. Ini sengaja Pak diprogram. Setelah COVID-19 ini akan banyak lagi bencana yang mengerikan, Pak, yang akhirnya menjadikan manusia yang paling kuat iman dia kata Rasulullah. Ketika dia lewat kuburan, dia berharap semoga dia berharap kalaulah aku yang ada di dalam kanan sana, alangkah ringannya hidup ini. Itu orang yang paling kuat iman tuh, Pak. Saking beratnya hidup di atas permukaan bumi ini, berat, makanan sulit didapat, orang-orang perang dan berkerumun di mana-mana, bencana alam terjadi mengerikan di mana-mana, kelaparan dan juga kesusahan, penyakit dan sebagainya. Akhirnya orang beriman pun berharap kalau dia tidak pernah hidup lagi, kalau dia tidak pernah hidup di bumi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dan dalam kondisi fase keempat ini wajar tidak orang yang bisa sabar dan istiqomah diberi kelipatan pahala oleh Allah 50 kali lipat pahalanya para sahabat? Wajar tidak? Karena ujian yang kita hadapi ini, Pak, nggak ada di antara para sahabat Nabi. Wajar tidak kita ini menjadi saudara-saudara dilindungi oleh Rasulullah? Wajar tidak? Syaratnya sabar dan istiqomah. Bagaimana caranya manusia aman di akhir zaman? Sabarlah menjadi seorang muslim yang kafah. Istiqomahlah walaupun harus memikul beban tudingan, intimidasi. Ya, kita diteror sebagai teroris, kita ditulis sebagai ekstremis, kita ditulis sebagai radikalis, kita ditulis sebagai fundamentalis. Terserah, sabar dan istiqomahlah. Ini cara menolak iman di akhir zaman.
bersabda, "Isbiru, kalian wajib bersabar. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Kamu wajib bersabar. Nanti orang-orang yang hidup di akhir zaman, kata Rasulullah, hari-hari yang mereka jalani terasa lebih berat daripada yang telah mereka lalui. Hari-hari yang akan mereka datangi lebih berat dari yang sedang mereka jalani. Artinya apa? Makin bergerak waktu ke depan, makin berat hidup ini kita jalani. Coba silakan bandingkan 10, 20, 30 tahun yang lalu bandingkan dengan sekarang. Coba saya tanya, silakan jawab Bapak Ibu. Kira-kira 10, 20, 30 tahun yang lalu mana yang lebih berat? Kondisi ekonomi sekarang atau yang telah kita lewati? Sekarang lebih berat ya? Oke. Kira-kira 20-30 tahun yang lalu kan lebih berat atau sekarang dalam hal politik carut marutnya? Mana lebih kacau? Sekarang dalam hal kesehatan ya, mana lebih parah kondisi kesehatan umat manusia di bumi ini? Sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Oke. Di segi moral, akhlak anak bangsa yang anak muda sekarang ini dan pendidikan, mana yang lebih carut marut, kacau balau dan semakin tidak beretika, tidak beradab, tidak berakhlak? Anak-anak sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Semuanya sekarang ya. Dalam hal alam bencana-bencana musibah petaka, mana yang lebih banyak, mana yang lebih berat? Sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Sekarang semua Pak, dan berarti ke depan akan lebih berat daripada ini. Itu dia kuncinya. Ke depan lebih berat daripada ini. Saya jamin. Kenapa jaminannya ada? Ini ada hadisnya, ada hadisnya. Makanya ketika ada pertemuan ulama ketiga, ijma ulama ketiga di Bogor, saya ketika itu ada yang hadir ada 600 orang ulama dari seluruh Indonesia. Saya minta jadi pembicara utama mewakili Sumatera Barat. Apa yang saya katakan? Bila tuan-tuan yang mulia masih berharap Pilpres 2024 akan lebih baik daripada 2019, minta maaf. Saya mengatakan dengan hadis ini, tuan-tuan telah salah sangka. Ke depan itu lebih kacau daripada ini. Lebih kacau daripada ini. Tapi bukan berarti kita akan berpangku tangan, kita akan berhenti bergerak. Tidak, bukan begitu karakter kita Pak. Kita disuruh sabar. Sabar itu artinya apa? Tetap dinamis, tetap bergerak, tetap berbuat, tetap berjuang, tetap berkorban. Tapi masalah hasil jangan sesekali kita yang menentukan. Tugas kita cuma bergerak, berjuang sesuai dengan firman para ulama. Udah begitu sabar. Kalaupun ada yang tangannya sudah gatal, pengen angkat senjata, sabar, jangan sekarang. Umar bin Khattab pun sanggup melihat hari-hari sama sahabat Nabi yang lemah disiksa oleh kafirin Quraisy di Mekah. Hamzah bin Abdul Muthalib juga sudah tidak sabar. Mereka ahli-ahli perang, mereka ahli senjata, mereka ahli bela diri. Mereka minta izin pada Nabi. Kita sikat mereka ya Rasul. Jangan. Sekarang kita sabar dulu. Sabar dulu tenang. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang punya power, punya kemampuan, suruhannya sekarang adalah sabar. Perbanyak ibadahmu, kuatkan sholat berjamaah di masjid, banyakkan infak wakaf sedekah, istiqomah jangan bermaksiat, tetaplah berdakwah bergerak bersama, menegakkan amal bil ma'ruf nahi anil munkar, jangan pernah terbias, jangan pernah tergerus, jangan pernah terbawa arus oleh kejahilan dan kezaliman yang ada. Istiqomah dan sabarlah, isbiru, senjata kalian pada masa itu adalah kalian wajib kekal dan bersabar. Kayak orang lain yang cibir, orang-orang yang caci, orang-orang yang menuduh, memfitnah, jangan pedulikan mereka, tinggalkan mereka, sabar, istiqomahlah. Dan inilah orang-orang yang pahala besar yang sabar. Begitu Bapak Ibu. Ya, saya rasa materi yang kita sampaikan pada malam hari ini sampai kepada puncaknya. Saya bacakan hadis Nabi. Hadis Nabi ini minta maaf Bapak Ibu. 11:10 saya nginapnya di penginapan siapa? Romo yang dari DPR yang Romo Syafi'i. Ternyata beliau pulang ke Sumatera Utara dan timnya mengatakan kalau dapat kami ada bincang-bincang. Saya sebagai orang yang nginap di penginapan beliau, tim saya mengatakan insya Allah bila ada waktu malam ini saya sudah pulang. Jadi ya sudahlah, habis dari sini saya langsung ngobrol. Saya belum pernah ketemu, tapi doanya hidup membuat saya takjub. Beliau berdoa di acara paripurna DPR, luar biasa doa. Itu orang kayak tak ada lagi orang takutnya. Dia berdoa
jadi kata saya. Ternyata saya dinamik beliau, masya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut. Penutup dari saya Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan-amalan soleh. Badiru, berlomba-lombalah kamu. Badi itu dari badar, yubadiru, mubadaratan. Badar, ya. Badar itu artinya terang benderang. Berarti badar, terang-teranganlah kamu saling berlomba memperbanyak amal soleh. Harus terang-terangan di zaman ini, Pak. Ketika kamu menyaksikan fitnah hamparan di negeri Syam, kamu yang ada di negeri manapun di muka bumi, wajib sudah saatnya saling berlomba-lomba memperbanyak amal soleh dan harus terang-terangan, yang lagi sembunyi. Terang-terangan. Kalau ada orang yang kita lihat bawa HP kemana-mana, nggak malu-malu dia mendengarkan musik, mendengarkan yang rock, metal dan sebagainya, ya. Kenapa kita malu terang-terangan mendengarkan Quran Al-Quran? Kenapa kita malu mendengarkan kajian-kajian di YouTube oleh para ulama kita? Kenapa kita segan menginstal aplikasi dakwah yang bermanfaat untuk zikir dan ilmu? Kenapa kita malu-malu? Kenapa kita malu-malu berinfak? Sementara orang-orang untuk organ tunggal dia bantu 100 juta, dia bantu 50 juta. Sementara kita untuk berinfak sembunyi, ambil uang. Jangan sembunyi lagi Pak, ambil yang merah. Oh, terang-terangan, bukan lihat, insya Allah bukan lihat, tapi supaya yang lain terasa pula. Badilu, ini saatnya. Ini pengumuman terusan Ustaz Ulfa yang baru terkumpul malam ini di masjid ini, RP 4.540.500 rupiah. Berarti ada yang bisa masukkan dana 500 rupiah. Baik, alhamdulillah juga ya. Karena masih ada isi kantongnya. Tapi saya tidak percaya kalau orang-orang sebanyak ini, dan ini orang beriman, terkumpulnya 4.540. Artinya apa? Kita goyang sekali lagi. Kita akan tutupi berapa kekurangan yang ada. Kekurangannya berapa ini? Kalau 4.500 kekurangannya 500 lagi ya. Kita tutupi 500 atau kita tutupi berapa kita sanggup? Berapa kita sanggup? Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi saya sampaikan, saya pulang, saya tidak bawa apa-apa kecuali ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kumpulkan ini akan kita untuk Bapak Ibu semua, untuk anak-anak generasi kita, ya. Di mana mereka yang telah memimpin kita dan mereka yang telah mengajar anak-anak generasi punya bapak, punya ibu, ya. Maka jadikanlah rumah Al-Quran ini betul-betul kita seriusin Pak, bersama-sama. Mudah-mudahan minimal lah malam hari ini kita bisa kumpulkan 10 juta terjadi. Jadi sebenarnya bagi orang yang mampu di antara kita 10 juta sendiri bisa ya. Tapi karena memang persiapan kita nggak ada, ya, paling kita bawa berapa. Nah jangan sisakan lagi di kantong, keruk semua kantong itu ya Allah, amat izin semuanya. Jadikan ini kamu akhirat apa? Ayo bismillah jalan lagi. Nanti sudah ada kantong namanya saya lihat. Sudah ada yang sudah mulai bergerak-gerak kantongnya. Nah, ibu juga di belakang, ibu bakal duit nggak apa-apa. Cincin ibu bisa lepas. Anting-antingnya tadi Pak di masjid kan ada ya. Gelangnya Pak, gelangnya dilepas gitu. Dan ada juga gelang bulan berat saya jadi dilepasnya mudah. Ada yang cincin, 2 buah cincin kalau nggak salah tadi. Dilepasnya itu testimoni ibu Pak. Sementara Bapak nggak bisa lepas cincin. Kalau lepas cincin aki udah. Ya, Bapak Ibu sama Bapak yang melihat di jamaah, ya, maka tambahkan. Semoga pada malam hari ini kita dapat menutupi bahagian yang cukup signifikan hendaknya dari lokasi pondok pesantren Buya kita yang ada di Bebaskan. Baik Bapak Ibu, ini nanti panitia akan memanggil Bapak Ibu ke depan. Siapa yang mau mendapatkan kartu donasi, ada nomor rekeningnya, ada nomor personnya atas nama Yayasan Barokah Sumatera Utara di pimpinan Abuya BDU Zulkarnain, dan ini adalah sertifikat penghargaan. Nanti Bapak yang mau mendaftar ke depan, ya,
mendaftar ke depan, diambil nanti datanya, nomor HP-nya, lalu panitia yang selalu memfollow up. Nah masalah apa? Nanti mau bantu 100.000, 1 juta, walaupun 3 kali bayar tidak apa-apa. Dan ini sudah yang langsung diutang. Oh ternyata Bapak sudah berniat 1 juta, baru 200.000, Bapak bilang saya udah satu lagi, udah cukup, nggak apa-apa. Yang penting ada komitmen, ya. Dan panitia akan ikut memfollow up sehingga Bapak dan Ibu senantiasa diingatkan. Kalau Bapak Ibu mengatakan ternyata 1 juta itu terlalu kecil, saya mau jadikan 5 juta, bisa juga. Pokoknya sudah ada komitmen dijalin dengan tim dan panitia. Mana tim dan panitia kita? Mana? Itu yang maju ke depan, ya. Nanti tolong bawa diagram penghargaan ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, cukup sampai di sini kajian kita. Mari kita membaca. Oh ya, saya minta kita angkat tangan dan kita berdoa bersama-sama. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya sebelumnya kita berdoa Allah SWT. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mencintai-Mu ya Allah dengan seluruh jiwa dan raga kami, dan kami mencintai Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami inginkan menjadi umat yang memperhatikannya kelak pada hari kiamat. Kami ingin menjadi umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ternyata Nabi kami memberi syarat bahwa siapapun yang mencintai anak keturunannya, maka aku akan mencintainya dan aku akan memberi syafaat untuknya kelak pada hari kiamat. Tetapi barang siapa yang membenci anak keturunanku, aku membencinya dan dia tidak berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Ya Allah, adalah pimpinan kami Habibuna Habib Rizik Syihab, keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada hari ini beliau diserang oleh segala macam cara dengan berbagai macam makar untuk melenyapkan beliau, memperangus beliau, menghentikan beliau, bahkan ada niat untuk membunuh beliau. Ya Rabbana, kami merasa bertanggung jawab membuktikan cinta kami kepada Rasulullah dengan cara kami ikut mencintai keturunan beliau, dan beliau adalah ulama kami, pemberani kami ya Allah, dan pemimpin kami yang senantiasa menyuarakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Kami berdoa kepada-Mu ya Allah, untuk saat ini hanya ini yang bisa kami lakukan sebagai bentuk cinta kasih dan perjuangan kami bersama beliau. Ya Allah, doa kami adalah lindungi imam kami ya Allah, lindungilah Habibuna Habib Rizik Syihab ya Rabbal Alamin, dengan seluruh Habib-Habib yang ada di sekitar beliau, dan para ulama, para kiai, para ustaz dan dai-dai, guru-guru dan tokoh-tokoh umat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di barisan beliau ya Allah. Ya Rabbana, setiap makar yang direncanakan kepada beliau, kumpulkan makar itu ya Allah. Setiap fitnah yang dipersiapkan untuk beliau, hapuskan fitnah itu ya Allah. Setiap rencana busuk dan buruk untuk menghabisi dan membunuh beliau, ya Allah, kandaskan rencana busuk dan fitnah itu ya Allah. Siapapun yang jahat kepada beliau dan ingin menyakiti beliau, maka bereskan mereka sebelum dia sanggup dan selesai mengerjakan pekerjaannya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang menyiksa dan menyakiti beliau, maka siksa hidupnya selagi dia masih hidup di dunia, dan matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah, kembalikan dia dengan azab yang mengerikan di alam barzakh, dan siksa yang di hari kiamat di padang mahsyar, abadikan beliau di dalam neraka ya Allah. Ya Rabbana, siapapun yang mencintai beliau, maka cintai pula orang itu ya Allah. Siapapun yang berpihak dan membela beliau, maka berpihaklah engkau dalam hidup orang itu dan anak keturunannya ya Allah, dan belalah beliau orang-orang itu di dunia sampai ke akhiratnya. Siapapun yang berjuang dan berkorban bersama beliau ya Allah, maka angkat derajatnya di dunia sampai ke akhirat ya Allah. Amin. Jadikan orang itu berhak mendapatkan syafaat untuk beliau, atau Habibuna Habib Rizik Syihab, kakek yang tercinta beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin,
tercinta ini ya Allah, dari segala kekurangan dan niat jahat asing dan asing ya Allah, beserta perkhianat-perkhianat bangsa yang saat ini sedang mencengkeram Republik yang tercinta ini ya Allah. Ya Rabbana, lindungilah Pancasila kami, lindungilah Undang-Undang Dasar 1945 kami dari niat-niat orang-orang kotor dan jahat yang ingin merubah menjadi Trisila atau Eka Sila atau mengamandemen 1945. Siapapun mereka ya Allah, kami yakinkan mereka adalah pengkhianat bangsa ini ya Allah. Maka habisi mereka dengan cara-Mu ya Allah, lumpuhkan mereka dengan cara-Mu ya Allah, hinakan mereka dengan cara-Mu ya Allah. Engkaulah Allah yang kami sembah, ilah satu-satunya, la ilaha illa Anta. Ya Allah, kuatkan iman kami semua ya Allah, kokohkan hidayah di dalam dada kami ya Rabbal Alamin. Jadikan kami mencintai apa yang Engkau cintai dan Rasul-Mu cintai, dan jadikanlah kami benci apa yang Engkau benci dan Rasul-Mu benci ya Rabbana. Jadikan sisa-sisa umur kami isi di atas ketakwaan dan kesolehan ya Rabbana. Jadikan sisa-sisa hidup kami jadikan adalah sisa-sisa hidup yang jauh dari dosa dan maksiat. Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, terima seluruh amal soleh kami ya Allah. Infak, wakaf, sedekah yang kami keluarkan, jadikanlah itu harta sejati milik kami yang akan membela dan melindungi kami kelak ya Allah. Terimalah infak, wakaf, sedekah kami ya Rabbana. Bantulah bunda kita kami yang tercinta Abu Kiai Haji Tengku Zulkarnain mendapatkan posisi yang nyaman di tengah-tengah umatnya di sini ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah rumah untuk Al-Quran di kawasan pesantren beliau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, datangkanlah guru terbaik dan murid yang paling baik untuk mengajar di pondok pesantren beliau ya Allah. Allahumma Rabbana, tolonglah kami kaum muslimin muslimat di kota Medan dan sekitarnya ya Allah. Lindungi kami dari petaka, bencana, musibah, huru-hara dan COVID-19 ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tutuplah akhir-akhir kami dengan husnul khotimah. Lindungi kami dari su'ul khotimah ya Rabbana. Taqabbal minna du'aana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang berjuang di negeri Palestina ya Allah, untuk mempertahankan kehormatan dan agama mereka dan untuk membebaskan Masjidil Aqsa kami ya Allah. Ya Rabbana, tolonglah para mujahidin dan mujahidat yang berjuang di negeri Syam ya Rabbana, di Suriah, Lebanon, Yordania dan seluruh negeri-negeri tanah Arab ya Allah. Tolonglah kaum muslimin muslimat di Eropa, di Amerika, di Rusia ya Rabbal Alamin, di benua Afrika dan di Asia Tengah, Asia Tenggara dan Indonesia. Allahumma amin ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya minta waktu 3 menit. Setelah itu saya minta izin langsung ya, pamitan langsung. Saya tidak sempat salam-salaman, foto-foto dengan Bapak Ibu seperti biasa kita. Saya minta maaf karena tujuan saya adalah kota Medan nanti terlalu gelap malam ya, sementara saya baru dulu lagi di sana untuk ada perbincangan diskusi. Jadi saya katakan tadi apa ya, pengumuman saya apa? Kata Rasulullah, kamu wajib berobat dan seluruh penyakit kamu dengan 2 obat yang pasti menyembuhkan, Al-Quran dan Manu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya punya cara untuk mewujudkan hadis Nabi. Caranya saya yang menyediakan manu murninya dan saya langsung yang meruqyah manu itu. Setelah sholat dan dengan sholat sunnah hajat, manu ini saya ruqyah. Pilih ayat-ayat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, saya ruqyahkan ke dalamnya. Pilih ayat-ayat yang bisa mengentaskan dan menghancurkan gangguan jin dan syaitan di dalam tubuh manusia, saya ruqyahkan ke dalamnya. Dan setelah itu saya berdoa dengan doa-doa hadis Nabi untuk kesembuhan. Setelah itu saya berdoa dengan doa pribadi saya, sembuhkan ya Allah siapapun yang mengkonsumsi dan yang menggunakan lagu ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, madu ini kami dan tim kami langsung yang memproduksinya.
Alhamdulillah, dan saya langsung rupiahnya punya keuntungan. Tapi kami sudah berazam keuntungannya 100% adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya nggak malu-malu, saya nggak segan-segan mempromosikan ini, karena semua keuntungannya untuk membangun masjid di pesantren kami, untuk membangun pondok pesantren, untuk memberi santri-santri yang tidak mampu, anak-anak yatim yang sekolah di kami dan tidak orang tuanya tidak mampu, dan juga menyekolahkan beasiswa santri-santri kami di luar negeri di Timur Tengah sana, dan juga untuk menggaji guru-guru kami, Pak. Jadi dengan cara kita siapkan madu ini, seluruh keuntungannya adalah untuk itu. Maka Bapak ambilkan madu yang murni yang telah diruqyah, dapatkan kesembuhan dari Allah, lalu tambah tambahan akhiratnya. Ini ada di luar sana ya. Begitu juga dengan ini adalah kasturi, ini bibit atau biang asli dari India, kita impor. Lalu saya ruqyah juga. Saya niatkan siapapun yang di tubuhnya, atau di keluarganya, atau di rumah, di kantor, di tempat kerjanya, atau di tokonya ada gangguan jin dan setannya, Allah enyahkan semua pengganggu itu, usir mereka dengan kuasa dan kekuatanmu ya Allah, berkat kasturi yang telah diruqyah. Jadi kalau cara menggunakannya di tubuh adalah tubuh kita dibuka tubuhnya oleh sekali tubuh kita. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian di belakang telinga bagian bawah ini juga titik salam, Bismillah, Allahu Akbar. Kiri kanan. Lalu urat nadi kita, Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Lalu kedua ketiak kita, Bismillah, Allahu Akbar. Itu ibu, ini ada kasturi muslim ibu. Baunya lunak, tidak keras. Kalau yang keras yang besar botolnya itu apa-apa. Kemudian juga doa besar kita, Bismillah, Allahu Akbar. Setelah itu doa, ya Allah, hamba beberapa waktu belakang ini mengalami kelainan emosi. Hamba punya emosi yang tidak terkendali, atau hamba sangat pelupa sekarang secara aneh ya Allah. Hamba kalau sholat sudah kehilangan kesyukurannya, sering lupa ya Allah, dan hamba sering mimpi-mimpi buruk. Hamba sekarang ya Allah, semua yang aneh ceritakan kepada Allah. Ya Allah, kalau ini karena gangguan jin dan syaitan, maka enyahkan mereka dari tubuh hamba. Kalau anak kita terganggu, enyahkan tubuh anak hamba dari gangguan jin dan syaitan. Karena kata Nabi, jin dan syaitan itu masuk dalam tubuh kamu dalam aliran darah. Kan begitu kata Rasulullah. Makanya titik-titik sentral yang ada di tubuh kita ini kita kunci dengan parfum kesukaan Rasulullah yang sedang diruqyah ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, sama kalau seandainya yang terjadi itu adalah rumah kita sedang ada penampakan, atau kontrakan kita kok pada sering diganggu, atau toko kita kayak ada orang mendekat pakai sihir, dapat tutup yang dibuka ya, lalu teteskan 7 tetes ke air 1 gayung, lalu diaduk. Setelah itu percikan di tempat yang mengalami gangguan sambil teriakkan dan bentak, "Hai Allah, keluar kamu dari lokasi saya, keluar kamu dari rumah saya, dari kantor saya, dari kamar saya, dari toko saya." Sebenarnya begitu Pak. Lakukan berulang-ulang, pagi petang lakukan berulang-ulang. Nggak pun kita melakukan, anak keluarga pembantu kita bisa melakukannya. Percikan, Bismillah, Allah Akbar, keluar dari sebelumnya. Lakukan sampai sudah hilang gangguan itu. Alhamdulillah Pak, dari secara kesehatan dan gangguan sudah banyak yang menyampaikan perubahan yang luar biasa. Nah ini kami bersyukur cara saya menolong Bapak Ibu bisa diwujudkan dengan cara ini, dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan manfaatnya. Dapatkan nanti di luar semuanya ya. Mari kita baca surat Wal Asri bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul 'azim. Tutup dengan doa para majelis. Karena kita sampai membaca doa ini sebelum dia berdiri di berdiri masing-masing, Allah menguburkan seluruh sakit yang membuat seperti ini. Mari kita baca sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon jangan berdiri dulu. Ini dari tim Yayasan Barokah Sumatera Utara dengan pimpinan Abuya dan guru dari kita yang menyampaikan satu kata dua kata kalimat, dan saya hanya izin langsung kepada Bapak Ibu semua.
pada guru-guru kita, ustaz kita, pengurus DKM Masjid. Saya langsung minta izin pamitan ya. Mudah-mudahan ada rezeki ketemu lagi. Amin. Kalau tidak ketemu di dunia, semoga di depan pintu surga Allah nanti kita ketemu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kami dari Yayasan Baroka Sumatera, seperti yang diberitahukan oleh Ustaz kita tadi, Ustaz Zulkifli mengenai bahwasanya Subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika tidak suka, disclaimer di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.